Kalau ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya gantilah pemerintah itu, ada mekanismenya dengan baik. Jadi saudara-saudara, konsensus kedua yang terhebat adalah 1945, di mana pendiri bangsa kita merumuskan sebuah konstitusi, sebuah undang-undang dasar. Juga dibutuhkan jiwa besar mayoritas. Jadi waktu itu kita rumuskan sebuah negara dengan ideologi Pancasila. Kita membentuk negara republik yang tidak mengangkat agama resmi, agama mayoritas, mengakui semua agama sebagai agama yang dihormati. Di situ kehebatan Pancasila. Jadi saudara-saudara, kondisi seperti ini kita selalu berpegang teguh kepada konsensus besar. Kita telah memilih bernegara secara demokrasi. Demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat. Tidak ada masalah. Kalau ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya gantilah pemerintah itu, ada mekanismenya dengan baik, dengan damai, bisa melalui pemilihan umum, tidak ada masalah. Bisa juga melalui impeachment, tidak ada masalah. Tapi impeachment ya melalui saluran, ada salurannya. DPR, MK, MPR dilakukan, tidak masalah. Dalam sejarah kita telah terjadi beberapa pergantian. Bung Karno turun dengan damai, Pak Harto turun dengan damai, Gus Dur turun dengan damai, melalui proses, tidak melalui kekerasan. Jadi saudara-saudara, percayalah kepada sistem yang telah dibangun oleh pendiri-pendiri. Percayalah pada kekuatan kita sendiri. Percayalah kepada Indonesia. Itu yang ingin saya buka, sambil saya nanti akan menggarisbawahi sekali lagi bahwa tanpa, kadang-kadang kita tidak sadar, kita tidak sadar, kita ini sebagai pemimpin pilihan, kita sendiri tidak sadar betapa besarnya bangsa Indonesia, betapa kayanya bangsa Indonesia, betapa kuatnya bangsa Indonesia. Kita tidak sadar. Kita terbawa oleh pemikiran kita yang jangka pendek. Kita terbawa oleh ambisi dan ego kita masing-masing. Saya ingin ini, saya ingin itu, saya ingin ini, saya, kami, kita, aku harus. Kita tidak sadar. Justru ratusan tahun ego, ambisi ini digunakan oleh kekuatan asing. Itu namanya diveda et impera. Ini bukan hal baru. Ini ada di buku-buku sejarah ribuan tahun, saudara-saudara. Ribuan tahun. Sejarah Tiongkok, perang antara kerajaan-kerajaan ratusan tahun. Eropa, perang ratusan tahun. Timur Tengah, belajarlah sejarah, saudara-saudara sekalian. Kalau kita belajar sejarah, kita faham
kita tidak mengerti, saudara-saudara, sekarang ya, perang di Timur Tengah itu membuktikan satu selat Hormuz itu menentukan hidupnya banyak bangsa, menentukan harga minyak. Satu selat 33 mile, berapa itu? 60 kilo. Yang sekarang di kuncinya Hormuz itu dipegang oleh satu negara. Tapi sadarkah kita bahwa 70% kebutuhan energinya Asia Timur, 70% energi dan 70% perdagangan lewat laut Indonesia. Sadarkah kita bahwa Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar dan sebagainya itu? Sadarkah kita betapa pentingnya Indonesia? Sadarkah kita betapa kuncinya Indonesia? 70% energi Korea, Jepang, Taiwan, Tiongkok, Filipina. Jadi saudara-saudara, kita harus mengerti bahwa kita selalu jadi perhatian dunia. Baik, maksud dan tujuan saya pengarahan ini adalah karena pentingnya peran kita, makanya kita juga harus memimpin bangsa ini, mengendalikan bangsa ini dengan baik, dengan tepat, dan dengan handal. Saudara-saudara sekalian, beberapa hari yang lalu melalui rapat-rapat menghadapi kondisi yang penuh krisis yang mengakibatkan suplai energi menjadi masalah. Ternyata kita setelah mengkaji, kita punya kekuatan ekonomi yang cukup kuat. Nanti saya minta beberapa menteri untuk memaparkan singkat ya, untuk kita mengerti posisi kita dari semua KL semua. Dan setelah paparan itu tentang kondisi kita, sebagian langkah-langkah sudah kita umumkan ya, sebagian langkah-langkah untuk kita kendalikan konsumsi daripada bahan bakar untuk jangka pendek ini. Jangka pendek yang saya anggap kritis adalah 1 tahun ke depan ini, 12 bulan ke depan. Sesudah 12 bulan kita akan menjadi sangat kuat. Nanti langkah-langkahnya kita jelaskan, tapi intinya sekarang kita siap, kita kuat menghadapi 1 tahun ini setelah kita pelajari kondisi. Karena apa? Karena sumber-sumber minyak dan gas kita tidak terlalu banyak yang lewat Selat Hormuz. Kita bisa mencari alternatif lain selain kita punya kekuatan dalam negeri yang sangat kuat ya. Ada periode yang kita harus atasi bersama, tapi saya terima kasih tim saya, menteri-menteri ekonomi saya handal, terima kasih. Mereka laporkan, Pak tenang, untuk BBM yang bersubsidi kita
akan pertahankan untuk rakyat kecil dan rakyat miskin. Kita akan pertahankan untuk 80% rakyat kita. Tapi pada saatnya yang orang-orang kuat, orang-orang kaya, ya kalau mau pakai bensin yang mahal, ya dia harus bayar harga pasar. Lo udah kaya minta subsidi lagi, ya enggak lah. Yang kita bela rakyat miskin. Ya, saya terima kasih. Dan ini hanya periode tertentu, dan ini juga benar, ini juga baik. Kita tidak boleh jadi bangsa yang terlalu santai. Mari kita koreksi diri kita, ya. Bangsa kita terlalu banyak diberikan oleh Yang Maha Kuasa, sehingga kita ini, ya kan, kumaha engke, ya kan, bukan engke kumaha engke, tenang aja, ya kan? Pak Bahlil bilang aman, jadi tenang. Aman tidak berarti kita tenang-tenang, santai-santai, tidak. Kita bekerja, kita waspada. Saudara-saudara, krisis ini bagi saya adalah sebuah peluang. Krisis, kesulitan, tantangan, hambatan, rintangan adalah peluang membuat kita harus bekerja lebih baik, harus bekerja lebih efisien, tidak boleh boros, tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada korupsi. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.